Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang meeting dalam sebuah kegiatan yang sangat positif yang akan memberikan dampak yang juga luar biasa untuk sekolah kita nantinya insya Allah. Yang saya hormati Ibu Kepala SMKPP Negeri 1 Tegal Ampel Bondowoso, dan yang saya banggakan rekan guru SMKPP Negeri 1 Tegal Ampel Bondowoso. Seperti yang tadi telah saya sampaikan bahwasanya pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dari beberapa rekan kita yang saat ini sedang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala SMKPP Negeri 1 Tegal Ampel Bondowoso. Kepada Ibu Ninis Suciati kami persilakan. Sehingga bisa melaksanakan salah satu kegiatan dari CGP yaitu untuk diseminasi budaya positif. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sekolah kita sudah melaksanakan beberapa budaya positif ya, antara lain tentang kebersihan, kemudian ada kegiatan Jumat bersih di dalamnya, ada kegiatan merah biru, kemudian ada kaitannya dengan keagamaan ya, baik itu sholat duha, sholat zuhur, dan sholat asar berjamaah. Ini adalah salah satu budaya positif yang diterapkan di sekolah kita. Tentu diseminasi budaya positif ini dampaknya secara langsung terhadap sekolah ada, sehingga sekolah kita bisa menjadi lebih baik. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang melaksanakan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan hasilnya juga maksimal dan dalam melaksanakan kegiatan ini tidak ada kendala. Saya kira itu pengantar dari saya. Terima kasih. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kepada Pak Priyanto kami persilakan untuk melaksanakan presentasi dulu untuk diseminasi penerapan budaya positif. Silakan Pak Pri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa konsep dalam budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Monggo Bapak Ibu berhadapan. Kemudian salah satu dari Bapak atau Ibu ini menggenggam tangannya. Salah satu ya. Nah, yang satunya ini mencoba membuka. Passwordnya Bapak Ibu yang memegang sesuatu, bayangkan yang Bapak Ibu pegang itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Bapak Ibu punya opsi mau membuka atau tidak. Kemudian lawannya yang satunya berusaha untuk membuka, entah bagaimana caranya, merayu atau halus maupun yang lain. Nah, silahkan Bapak Ibu praktekkan. Jadi bayangkan di tangan Bapak Ibu itu sesuatu yang sangat berharga, yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Silahkan. Kemudian satunya mencoba untuk membukanya. Bagaimana caranya agar bisa terbuka? Silahkan Bapak Ibu praktekkan. Praktekkan Bapak Ibu. Arif yang membuka. Oh iya boleh. Bu Rini yang memegang. Apa yang Ibu lakukan atau apa yang Ibu rasakan? Apakah tetap bersikuku? Kenapa Ibu kok bersikuku? Bersikuku karena saya mempertahankan harga diri saya. Kita itu mempunyai sesuatu di dalam diri kita yang itu tidak bisa orang itu merubahnya selama orang yang memegang itu tidak mau membukanya. Atau sebaliknya orang itu akan membuka tangannya ketika dia merasa ingin membukanya. Jadi cara belajar, sikap dan lain sebagainya itu tergantung siapa
dia. Dan itu akan oleh motivasi dalam dirinya. Itulah perubahan paradigma belajar. Nah, itu memberikan motivasi intrinsik itu. Nah, itu bagaimana caranya? Ini ada berbagai macam. Nah, itu sedikit tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, Bapak Ibu. Nah, ini sedikit perubahan paradigma belajar ya. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus bisa memetakan kebutuhan murid itu apa sebenarnya. Oh, murid kita itu masih belum bisa 1 tambah 1. Maka kita tidak bisa mengajarkan 1 kali 1. Kita sesuaikan dulu kebutuhan murid itu. Maka apa yang terjadi di dalam kelas kita akan penuh dengan guru itu multitasking. Tidak hanya 1 metode, tetapi banyak metode yang harus dia berikan kepada murid kita karena keberagaman murid kita. Ya, kemudian di sini ada profil pelajar Pancasila. Ada yang namanya mandiri, jadi kesadaran diri dan situasi. Kemudian bergotong royong, pasti kita membutuhkan kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Ada kebinekaan global, ya. Ini mungkin sudah kita kenal sejak lama bahwa kita harus menghargai budaya kita, tidak mudah terpengaruhi oleh budaya asing, tapi tidak menutup diri. Kemudian memperoleh informasi untuk bernalar kritis, ya. Kebutuhan murid kita ke depannya itu ada 4C. Salah satunya adalah bernalar kritis. Jadi tidak model lagi kita menekan siswa harus hafal sebenarnya. Bagaimana dia menalar tetapi mestinya. Kemudian ada kreativitas karena ini adalah zaman sekarang, zaman kreativitas. Banyak anak muda sekarang enggan bekerja. Tidak mau jadi maunya jadi konten kreator misalnya. Ini kreativitas tingkat tinggi Bapak Ibu. Termasuk afiliator penjualan. Banyak yang tidak ingin jadi pegawai sekarang itu Bapak Ibu. Atau menjadi ini. Banyak sekali murid kita itu yang punya daya kreasi yang luar biasa. Kemudian akhlak beragama. Nah, ini yang paling penting, fondasi kita. Fondasi semuanya itu adalah bagaimana kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Di mana di sini ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam dan akhlak bernegara. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Ada ilusi guru mengontrol murid. Itu adalah ilusi sebenarnya. Seperti tadi, kalau murid itu tidak membuka dirinya, tangannya, mau merubah, maka sulit murid kita. Bagaimana caranya? Nanti ada di metode selanjutnya. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi yang berikutnya adalah kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dibuat bersalah, murid kita dibuat bersalah, iya saya salah Bu, karena melanggar peraturan. Itu ilusi sebenarnya Bapak Ibu. Itu tidak mampu menguatkan karakter. Jadi jangan dibuat dia merasa bersalah, tapi bagaimana menyadarkan dalam dirinya. Ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita memaksa, kamu harus begini, harus begitu. Itu adalah ilusi, miskonsepsi tentang ini ya. Nah, ini ada merubah paradigma tadi ya, stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol ya. Bahwa realita kebutuhan kita sama, itu menurut teori stimulus respon, tapi menurut teori kontrol realita atau kebutuhan kita itu berbeda. Itu sedikit Bapak Ibu. Karena kita nanti lebih banyak berinteraksi bagaimana menghasilkan output yang baik. Disiplin positif, disiplina itu berasal dari kata disiplin. Disiplina itu dari disiplina artinya belajar. Disiplin diri adalah menggali potensi dirinya menuju sebuah tujuan. Ya. Disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, jadi di sini kita membentuk manusia merdeka, murid yang merdeka. Merdeka itu apa? Merdeka itu dia sadar melakukan sesuatu. Bukan karena takut hukuman, bukan karena pingin penghargaan. Di situ Bapak Ibu. Kita bagaimana
menghasilkan murid yang merdeka. Merdeka dalam arti bukan bebas dia melanggar sesuatu, tapi dia melakukan sesuatu itu berdasarkan nilai yang dia pahami dan dia yakini. Itu menjadi sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah nantinya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan selain profil pelajar Pancasila, ya, ada banyak nilai-nilai kebajikan yang berlaku sebenarnya. Ya, kemudian ada toleransi, ada kejujuran, hormat dan santun, ada menurut The Seven Essential ini ada empati, suara hati dan sebagainya. Selanjutnya kepada Ibu Jamila, kami persilakan untuk menyampaikan materi lanjutan. Ya, terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa yang pertama tuh kebutuhan bertahan hidup. Jadi nanti kita sebagai pendidik bisa mengoreksi murid kita terkait dengan 5 kebutuhan yang harus dipenuhi. Lalu yang kedua adalah butuh cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, anak-anak kita butuh kebebasan, lalu butuh kesenangan dan butuh penguasaan. Ini 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Jika ada salah satu atau apalagi salah 2 atau dan seterusnya, kemungkinan besar terjadi sesuatu yang membuat tingkah laku dari peserta didik kita, murid kita itu agak perlu diperhatikan, seperti itu. Mungkin ini menjadi konsep kita, kenapa ya ini sudah diingatkan berkali-kali, misalnya datangnya terlambat, kita korek, ada apa, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi, seperti itu. Nah, ini saya contohkan kasus satu murid yang suka coret-coret tembok. Itu kan kita nggak boleh langsung vonis ya, langsung kita tanyakan. Kalau dia jawabnya iseng dan bosan, oh ternyata kalau kita analisa lebih dalam, ternyata dia butuh suatu kebebasan. Kalau dia menjawab, oh aku senang sih melakukannya, wah, berarti dia kebutuhan dasar kesenangan yang dia cari, seperti itu. Ini kasus yang kedua nih, kayaknya juga banyak di murid kita ini, murid yang datang terlambat. Tentu kita tanya, kenapa nak kok terlambat? Dia jawab, bantu ibu, bantu bapak. Oh, berarti kebutuhan dasar hidup yang dia penuhi. Saya masih ngaret dulu. Kita banyak jumpai murid kita seperti itu. Berarti kebutuhan dasar ini yang dia penuhi. Lalu ada yang jawab, kesiangan Bu, enggak ada yang bangunkan. Kalau kita analisa, ternyata murid kita itu butuh cinta dan kasih sayang. Berapa banyak murid kita ini yang real, ya, punya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Apalagi dari murid kita itu ada yang backgroundnya orang tuanya tidak ada, tinggal sama mbahnya. Kemungkinan besar ini kayaknya terjadi pada murid kita, sehingga kita akan memposisikan kita bagaimana kita menghadapi murid kita. Lalu yang ketiga ini kaitannya dengan salah satu kebutuhan atau beberapa kebutuhan yang sudah dipenuhi, maka membuat murid kita itu mempunyai dunia yang berkualitas. Dia akan bisa merubah perilakunya. Mungkin ada kasus Ihsan ya, yang dia itu mojok sendiri. Ternyata saat diberikan peluang oleh gurunya untuk dia tampil mengikuti lomba dan dia merasa terpenuhi kebutuhan itu, maka dia akan merubah menjadi seorang yang bergerak aktif. Jadi dia butuh penguasaan, diberikanlah kita ruang atau kesempatan sehingga dia beraktif dan bisa berprestasi. Seperti itu, mungkin ini jadi gambaran, wah ternyata murid kita ini kebutuhan dasar apa ya yang perlu dipenuhi, seperti itu. Sekarang ini yang tadi kebutuhan dasar, 5. Mungkin sudah kita telaah, kita sebagai guru biar saling mengerem di dalam diri kita. Lanjut adalah posisi kontrol. Wah ini, ada kasus
saya atau aku lupa bawa buku, aku tidak boleh ikut pelajaran. Nah, ini kan banyak juga ya murid kita ya. Nah, kita ini kalau sebagai guru ada pada posisi mana saya ini seperti itu ya. Ada juga aku tuh berantem, Bu guru capek mengajariku. Aku ditanya apa nggak kasihan kepadanya. Ada. Kamu kok berantem terus sih? Kerjaanmu sudah diperingatkan. Kamu nggak kasihan ya sama saya ini? Saya ini dimarahi oleh ibu kepala sekolah. Tidak bisa membidik kamu seperti itu. Kan ada bahkan gurunya yang menyampaikan seperti itu. Ini kaitannya dengan posisi kita sebagai guru nih dikontrol mana seperti itu. Lalu ada lagi kasus tidak mengerjakan PR. Bu guru maafin aku, nanti bisa diatur dah nggak apa-apa. Ada juga ya yang seperti itu ya. Banyak katanya Mbak Yuli. Ada juga kasus aku pernah tidak berseragam sesuai peraturan, aku disuruh pulang, tidak boleh masuk sekolah. Ini juga banyak kan kasus di kita ya. Jadi kita pada posisi, iya, sadar berarti ya. Lanjut, ada kejadian juga aku mengejek guru, lalu dipertemukan dan diajak diskusi oleh guru itu. Lalu aku mengerti kesalahanku dan aku siap untuk memperbaiki. Ya, seperti itu. Ini kayaknya real ya. Jadi dengan informatika kemarin jadi. Iya, sering terjadi ini. Iya, ini kebetulan pas kasusnya sama ini. 5 posisi kontrol tadi ya. Yang pertama tadi ya sebagai penghukum tadi ya. Iya. Ini saling ngoreksi nih. Mana nih kita gitu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah karena kamu nggak kasihan sama saya Saya nanti dimarahin kepala sekolah. Saya dikira nggak bisa mendidik kamu. Ya. Tapi biasanya rada lembut. Kalau penghukum wah, lebih ini kata-katanya yang keluar lebih sangar, lah intonasinya tinggi ya, seperti itu. Lalu sebagai teman, wah nggak apa-apa dah, nggak ngerjain PR dah, bisa diatur nanti nilainya seperti itu ya. Lalu sebagai pemantau tadi, nggak sesuai aturan, pulang saja. Tadi kan kasus tadi seperti itu ya. Lalu sebagai manajer tadi ngecek. Ditemukanlah sama gurunya bagaimana ini enaknya untuk menyelesaikan kasusnya, mencari jalan keluarnya sendiri. Ini ada kisah Naren, beberapa satu kejadian tetapi diselesaikan pada beberapa masalah. Ini. Dan melihat bagaimana satu kejadian tetapi kita pada posisi yang mana seperti itu. Ada 5 posisi tadi kan, ini ada sebagai penghukum ini. Nah ini kisahnya Naren. Ini di video. Enggak. Sini kamu. Mana Bu? Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Hukumannya Kamu mau tidak. apa, Ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. ya ini posisi kontrol sebagai penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik dan psikis.
dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung Ini bagian dari penyegaran kita sebagai guru, Ibu. Jadi kita boleh juga. Konsumsinya. Monggo sambil menikmati. Ya, ini kasus yang kedua. Sama kasusnya, cuma kita sebagai guru ini di posisi mana kita gitu. Sama nggih. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah. Ibu juga belajar semua. Ini kita sama, Mbak. Ini kan saling mengoreksi. Kita di posisi mana? Boleh. posisi membuat rasa berbicara dengan nada cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, Ternyata dan efeknya tidak ke sini, sanggup nggih. membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Di sama posisi temannya. Naren terus nggih. Satu kejadian cuma kita sebagai guru ini pada posisi mana? Berarti ini lima kejadian apa ya? Satu kejadian cuma posisinya yang 5. Satu kejadian berbagai versi. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Berarti yang lebih lembut lagi ya. Iya Bu. Sebagai teman ini. Bu saya. sebagai teman. Saya Bu. Ini posisi kontrol guru sebagai teman. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Bikin seneng demi ibu. Bisa lah Bu. Ibu beresin urusan absen kamu. Iya. Ada saja. Ini sebagai teman tadi. Guru berbicara dengan nada suara manis untuk menjaga murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di Tergantung sini, gurunya ini. absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini yang keempat, posisi keempat. Iya, pemantau. Ini guru sebagai pemantau. Ketemu terus ya. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas
pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Ya, ini sebagai pemantau. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang kelima ya, posisi terakhir sebagai manajer. Naren, Aduh, ketemu terus. Maaf, Bu. Terlambat. jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Katanya Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baru ketemu. Adalah Posisi manajer. disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira Ini 5 posisi kontrol, kita bisa berefleksi diri sebagai guru. Harapannya bisa, tidak mungkin kita lepas dari posisi tadi ya, bukan bisa bergeser dari posisi mana ke posisi mana. Yang penting adalah tujuannya menghidupkan atau menyadarkan atau membuat motivasi dari diri murid kita itu berubah untuk menjadi lebih baik. Karena tadi disampaikan di awal bahwa kita itu enggak bisa untuk merubah murid kita, karena kita adalah bagian dari faktor eksternal. Jadi yang bisa merubah adalah diri murid tersebut. Jadi kita mendorong, memotivasi terkait dengan kemauan atau kesadaran diri dari siswa. Dari video yang kita lihat tadi, posisi yang dianggap ideal adalah sebagai manajer. Namun biasanya kita ini akan bergeser antara manajer dan pemantau. Seperti itu. Kalau kan kita punya peraturan sekolah. Kalau yang di posisi manajer tadi kaitannya dengan keyakinan kelas.
Selama ini mungkin di semester depan nggih Bu Dewi nggih bisa start semua bareng gebrakan bersama kita untuk membuat suatu keyakinan kelas di kelas masing-masing seperti itu. Mungkin lanjut ke keyakinan kelas ya Bu ya, materi berikutnya nggih. Ini karena kita kan misalnya di belakang ini karena saya kebetulan guru produktif, dimintain tuh anak-anak pakai APD. Alat pelindung diri. Kalau ditanyain kenapa harus pakai APD, dasarnya adalah sebagai sarana untuk keselamatan. Dengan juga misalnya membuang sampah pada tempatnya. Kan kita minta untuk seperti itu ya. Kaitannya itu adalah juga keselamatan. Jika misalnya buang kulitnya pepaya sembarangan bisa kepleset seperti itu, dan juga untuk kesehatan. Nilai dari keselamatan, kesehatan inilah yang disebut dengan nilai kebajikan tadi yang sudah disampaikan Pak Mri secara universal. Artinya sudah disepakati oleh semuanya, baik oleh bangsa, agama, dan secara umum itu sudah disepakati. Ini adalah bagian dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Artinya itu adalah sesuatu yang diyakini. Jadi tidak semacam kalimat tadi keselamatan gitu. Kita tidak bisa kan melihat wujudnya, tetapi itu bagian yang bisa memotivasi, mendorong seseorang yakin untuk berbuat seperti itu. Lalu pernyataannya universal, jadi umum ya, tidak spesifik. Misalnya langsung nanti jam 7 harus datang, misalnya membuat keyakinan kelasnya bukan langsung spesifik seperti itu, tetapi masih bersifat universal. Dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak boleh terlambat. Tidaknya itu harus diganti dengan kata-kata positif seperti itu. Tidak terlalu banyak biar murid kita itu mudah mengingat keyakinan kelas yang kita sepakati apa. Sesuatu yang diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi kaitannya nanti bisa melihat dari kondisi sekolah kita mana yang perlu diterapkan bersama-sama di dalam kelas itu. Dan yang selanjutnya adalah semuanya berkontribusi. Tidak boleh gurunya saja yang membuat keyakinan, tetapi semuanya dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Dan jika sudah dibuat, harus bersedia untuk ditinjau lagi. Ini sudah cocok apa enggak? Seperti itu ya. Kaitannya dengan waktu. Prosedurnya, caranya ya sama. Jadi pertama kita diskusi di dalam kelas seperti itu. Anak-anak dikasihkan semacam gambaran impian kelas yang dia kehendaki di dalam kelasnya biar dia nyaman tuh seperti apa. Mereka kan punya, saya kepingin, kemarin saya mencoba, saya pengen teman saya itu solid Bu, saya pengen dibantu berbagai macam. Itu kita adopsi, boleh semuanya memberikan pendapatnya, lalu mencatat. Kemarin itu sempat saya pakai stick note itu ya, dicatat di papan di depan, lalu menyusun ke dalam kalimat positif tadi. Selanjutnya ditinjau kembali. Ini kebajikan apa yang pengen dikehendaki oleh anak-anak? Kebajikan apa? Kemarin itu berbagai macam. Ada yang saya pengen solid Bu, saya pengen dibantu Bu. Itu bisa diadopsi dalam bekerja sama, misalnya seperti itu. Ada yang Bu, saya pengen semuanya teman saya itu sholat, misalnya seperti itu bisa diadopsi dalam kalimat taat beribadah seperti itu. Jadi tadi kalimat abstraknya yang seperti itu ditinjau ulang. Ini prinsip yang kita bangun nanti tidak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak takut muridnya lupa. Ya, disarankan itu 3-7 saja. Asal terlaksana, besoknya ditinjau ulang lagi. Ini mana perlu yang ditambahkan, mana yang perlu dikurangi. Dan yang terakhir tuh anak-anak tuh suruh menandatangani. Kemarin sempat sih di kelas itu ya ditandatangani, dan setelah itu ditempel di kelas. Suatu saat ada murid yang melakukan suatu pelanggaran, kita tanya, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar?
masih ingat enggak? Seperti itu. Kembali nanti berujung ke restitusi. Nah, ini sempat kita buat bagian dari tugas karena ini di ujung nanti akan dibangun lagi mungkin dari Bu Dewi, bagian dari kurikulum nanti akan bersama-sama sehingga kita bisa membuat perubahan yang lebih baik dari sekolah kita. Mungkin itu Bapak Ibu, nanti next ke Besti. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di ujung tombak, saya kedapatan materi motivasi perilaku manusia, kemudian apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi, serta penerapan segitiga restitusi. Jadi yang pertama, saya akan menuju kepada motivasi perilaku manusia, di mana motivasi ini diciptakan oleh Diane Gaussen. Diane Gaussen itu seorang tokoh psikologi pendidikan. Dalam bukunya Restructuring of School Discipline, dia menyatakan bahwasanya ada 3 hal yang membuat seseorang itu termotivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya ini, saya datang tepat waktu ke sekolah karena saya takut dimarahi oleh kepala sekolah, seperti itu. Atau seorang anak datang ke sekolah tepat waktu karena dia takut nanti mendapatkan sanksi ketika dia terlambat. Nah, sebetulnya menurut Bapak Ibu di sini, apakah hukuman yang kita berikan kepada siswa itu efektif? Apakah ketika kita memberikan hukuman kepada siswa itu akan bisa mengubah perilaku siswa tersebut? Belum tentu. Nah, mungkin ada, ya, mungkin ada. Nah, berarti kondisional ya, kondisional. Nah, sebetulnya tidak salah juga gitu loh, karena hukuman pada akhirnya juga akan membuat perilaku anak itu berubah, gitu kan ya, dengan adanya hukuman. Walaupun setiap orang pada dasarnya menghindari terjadinya hukuman karena hukuman itu tidak menyenangkan. Nah, karena tidak menyenangkan itu, akhirnya hukuman itu memiliki efek samping kepada seorang anak. Misalnya dia itu akan merasa sakit hati, ya, merasa sakit hati, atau dia melakukan sesuatu, dia datang terburu-buru ke sekolah karena dia cemas, takut telat. Dan perasaan kecemasan itu yang tidak menyenangkan, nggak enak gitu rasanya, seperti itu. Kemudian motivasi perilaku yang kedua menurut Diane Gaussen itu adalah seseorang melakukan sesuatu karena dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini ada hubungannya ketika kita dulu sekolah di SD ya. Pasti ketika sekolah di SD itu kan banyak sekali kita mendapat reward ya dari guru. Ayo siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab bisa pulang dulu. Nah itu saya itu Pak, mesti Pak saya gitu ya, senang pulang dulu seperti itu. Nah itu kan suatu bentuk penghargaan kepada kita gitu ya. Ayo siapa yang bisa jawab nanti ibu kasih coklat seperti itu. Itu sebenarnya boleh nggak sih? Boleh ya. Boleh tidak? Nah, di sini ya, di sini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Karena kemarin ketika pendidikan PGP kami berlangsung, ini sempat menjadi sebuah pertentangan antara kami dengan guru SMK Uringin. Waktu itu Pak Tovan menyatakan bahwa ini nggak boleh gitu. Nggak boleh, penghargaan sama reward itu tidak boleh gitu. Loh Pak, kalau nggak ada penghargaan atau reward, anak-anak gimana motivasinya? Seperti itu kan. Nah, akhirnya sebetulnya seperti hukuman tadi, kita bisa saja menerapkan hukuman, tapi ada efek sampingnya, anak-anak akan sakit hati. Nah, imbalan ini juga sebetulnya boleh saja kita lakukan, ya. Tapi yang perlu kita tahu bahwa dalam jangka panjang ya, bahwa penghargaan ini sesuai nggak sih sama kebutuhan murid itu? Karena adanya penghargaan atau imbalan itu memunculkan rasa kecewa nantinya pada anak. Apabila energi yang sudah dia keluarkan tidak berbalas dengan imbalan yang dia harapkan. Atau gurunya sudah janji nih, tapi ternyata janjinya tidak ditepati. Kira-kira siswanya bagaimana? Akan timbul rasa kecewa. Itu kalau kita memberikan imbalan atau penghargaan. Nah terus gimana cara kita memberikan imbalan? Misalnya siswa itu sudah belajar dengan rajin, sudah giat datang sekolah tepat waktu misalnya. Atau di pembelajaran dia sudah melaksanakan pembelajaran itu dengan baik gitu. Terus kira-kira kita harus melakukan apa coba Bapak Ibu?
Kalau misalnya kita mengajar nih, ternyata siswa itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya, dari awal sampai akhir tidak membuat gaduh, kemudian melaksanakan tugas sampai selesai dan bagus hasilnya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak boleh memberikan penghargaan atau reward. Nilai tambahan. Oh, jadi ini ya, arahnya ke nilai gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita harus pintar-pintar ya. Kita harus pintar-pintar mengemas pujian dan penghargaan itu menjadi sebuah apresiasi namanya. Jadi apresiasi, apa bedanya? Kalau imbalan, penghargaan, pujian itu kan kita berikan di awal ya. Kita janjikan kepada anak-anak. Ayo belajar yang rajin. Nanti kalau belajar rajin nilainya dikasih bagus nih sama Bu Esti, begitu ya. Nah, kalau apresiasi itu beda lagi. Apresiasi itu adalah kita memberikan penghargaan setelah anak tersebut berhasil mencapai kompetensi tertentu di akhir pembelajaran tanpa kita mengiming-imingi di depan. Itu namanya apresiasi. Nah, siapa kira-kira yang bisa memberikan perbedaan yang signifikan antara 3 teori ini? Apa sih perbedaannya? Yang pertama menghindari ketidaknyamanan, yang kedua dia karena ingin mendapatkan imbalan. Sedangkan yang ketiga dia melakukan sesuatu karena dia itu menghargai diri satu karena tidak berasal dari dalam dirinya, begitu. Sedangkan yang warna ungu tadi, dia melakukan sesuatu karena adanya motivasi internal atau motivasi dari dalam dirinya. Ini yang tadi dijelaskan oleh Pak Pri ya. Jadi ketika nilai kebajikan seseorang itu sudah muncul dari motivasi intrinsiknya, maka yang tercipta adalah disiplin positif yang ketiga, yaitu murid-murid itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang pertama ini ada hukuman, yang kedua ada konsekuensi, dan yang ketiga itu ada restitusi. Saya beralih pada konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sebetulnya sama aja, ada stimulus, ada respon, ya. Kita memberikan respon terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anak. Namun pada konsekuensi itu sudah terencana gitu loh, sudah disepakati. Kan dia datang terlambat nih, harusnya dia tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan pelajaran jam pertama. Tapi kita malah menghukum dia untuk membersihkan kamar mandi. Ini kan rugi ya Pak ya, anak itu juga rugi. Tidak. Selanjutnya nomor 6. Nah ini membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman ya. Oke. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berarti sudah ada peraturan sekolah. Iya, konsekuensi ya, karena sudah ada peraturan sekolah. Nah, terus berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Semaput ini ya. Ini hukuman jelas ya. Karena menimbulkan rasa sakit ini ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sama dengan lumpur yang ke kelas tadi ya. Kamu menumpahkan air ya, kamu harus bersihkan tumpahannya, begitu ya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini menyakitkan ini ya. Ini menyakitkan dan memalukan. Malu muridnya ya di depan teman-temannya. Guru kolonial. Ya, bukan saya, Pak. Nah, apa itu, Bu? Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena tadi sudah disepakati. Sedangkan kalau restitusi itu pilihan. Kenapa restitusi itu pilihan Bapak Ibu? Karena pada prinsipnya restitusi itu bergantung dari si anak tersebut. Dia mau apa tidak memperbaiki kesalahannya. Ya, dikembalikan kepada anaknya. Dia mau nggak memperbaiki kesalahannya. Kemudian ini adalah tahapan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu merupakan suatu dialog Bapak Ibu ya, dialog antar kita dengan murid atau orang tua juga bisa ya, orang tua dengan murid. Jadi suatu proses dialog yang dilakukan guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Misalnya ini ada pada kasus ya, tempo hari saya itu melakukan segitiga restitusi kepada Adel kelas 10B. Karena dia pada saat itu dia kesel sama temannya yang namanya Firman ya. Karena Firman itu masuk dalam kelompoknya tapi nggak pernah bekerja gitu ya. Sampai akhirnya dia datang pada Firman, gebrak mejanya gitu sampai terjadi kegaduhan seperti itu. Nah, apabila kita menghadapi masalah seperti itu, dalam segitiga restitusi yang disarankan yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas artinya kita itu menggeser dari identitas siswa yang gagal menjadi identitas siswa yang sukses. Apa identitas yang gagal itu? Ya identitas gagal itu ketika mereka melakukan sesuatu yang salah ya Pak ya. Misalnya tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya. Dia marah-marah, dia menggebrak meja, itu kan sesuatu yang salah, identitas yang gagal. Jadi kita menggeser dulu nih. Dengan cara apa? Dengan cara kita menghargai mereka. Menghargai mereka, kita dengarkan. Kenapa kamu melakukan itu? Oh saya kesel Bu, soalnya Firman itu ini tidak pernah kerja dalam kelompok. Nah kita stabilkan dulu. Iya sih, wajar saja kamu kesel. Seandainya ibu jadi kamu, ibu juga kesel sih. Seperti itu. Kita stabilkan dulu, sabarkan dulu gitu ya. Nah, yang kedua kita adalah memvalidasi tindakannya. Validasi tindakannya, jadi kita tanya, validasi tindakan ini kan artinya menyadarkan dia gitu. Hal itu, menurut itu benar atau salah, seperti itu ya. Kemudian, tapi ibu masih menghargai kamu karena kamu tidak melakukan hal yang lebih daripada itu. Kamu hanya menggebrak mejanya saja dan tidak terjadi hal yang lebih dari itu. Itu merupakan validasi tindakannya. Kemudian, ketika kita berada pada tahap menanyakan keyakinan, berarti di sini kita sudah mulai untuk memunculkan motivasi intrinsiknya. Karena pada dasarnya semua orang itu pasti memiliki motivasi dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu, disadari atau tidak gitu ya. Nah, kita munculkan motivasi intrinsik anak itu gitu. Jadi kita rubah itu tadi ya. Kita rubah dari menstabilkan identitas, validasi tindakan. Nah, anaknya ini sudah stabil kan ya. Nah, kalau sudah stabil baru kita ingatkan. Apa yang kamu lakukan tadi itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Oh tidak sesuai Bu, misalnya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang tidak sesuai? Saya tidak sabar Bu dalam menghadapi teman saya. Jadi saya harus lebih sabar lagi Bu. Dan saya harus menghormati teman saya, begitu ya. Nah kemudian di situ yang terakhir, apa yang kamu akan lakukan untuk mengatasi kesalahanmu tersebut? Iya Bu, saya akan meminta maaf kepada wali kelas misalnya, atau jika ada masalah seperti ini lagi saya akan melaporkan kepada Bapak dan Ibu guru dan tidak mengambil tindakan gegabah. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sesi diskusi ya Pak Pria? Nah, diskusi monggo kami buka 2 dulu. Terima kasih. Izin bertanya sama Bu Hesti. Nah, poin yang terbesar yang saya ingin tanyakan sama Besti di sini, bagaimana konsep atau cara memberikan pujian dan penghargaan kepada siswa agar siswa itu tidak menimbulkan suatu kekecewaan di siswa yang lain. Ini untuk ketiga pemateri mungkin ya, karena untuk sekolah kita ke depannya bentuk kata tertibnya seperti apa, kemudian bagaimana membangunnya, kesepakatannya itu bagaimana? Mohon penjelasan dari ketiga pemateri. Terima kasih. Yang pertama Bu Yuli ditujukan khusus ini Bu Hesti. Bagaimana seandainya bagi siswa yang memang berhak mendapatkan penghargaan, cara untuk memberikan penghargaan dan tidak menimbulkan kecemburuan kepada yang lainnya. Monggo Bu Hesti, silakan langsung dijawab. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuli atas pertanyaannya. Tadi yang saya tangkap dari Bu Yuli ya, bagaimana cara kita gini, di dalam kelas itu kan ada siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya, dari kemampuan kognitifnya yang level tinggi sampai rendah begitu. Nah di sini begini Bu Yuli, saya dan teman-teman di sini pasti percaya bahwa setiap anak itu dilahirkan sempurna begitu ya. Jadi mungkin secara level kognitif dia itu tidak
sehebat teman sebangkunya, tapi dia pasti punya kemampuan lain, baik itu mungkin di psikomotoriknya, ya di non akademisnya seperti itu. Jadi tugas kita adalah apapun kondisinya ya, kondisi siswa kita, maka kita tuh harus mampu menjadi fasilitator untuk mengantarkan mereka menjadi pembelajar yang sukses begitu ya, seperti itu. Nah, terus kalau ada siswa itu yang memang dia pantas mendapatkan sebuah reward ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita memberikan reward ya, bagaimana teman-teman yang lain iri atau tidak, begitu ya. Nah, sesuai dengan teori yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita sebagai guru harus bijaksana untuk membedakan apakah ini penghargaan atau reward, ataukah ini sebuah apresiasi. Jadi kita diharapkan ya, sebagai posisi manajer nih, kita diharapkan sudah beralih pandangan, bahwasanya kita penting memberikan apresiasi, di mana apresiasi itu boleh kita lakukan ya atas sebuah pencapaian yang sudah dilakukan oleh murid. Ingat ya, jadi pencapaian yang sudah mereka capai. Jadi pemberiannya itu di akhir. Jadi kalau dia sudah sukses nih, dia sudah bisa apa yang dia kerjakan sudah bagus, kita baru memberikan apresiasi. Kira-kira kalau seperti itu saya rasa iya, saya rasa di akhir maksudnya setelah siswa itu melakukan sebuah hal yang keberhasilan, hal yang istimewa dari dalam dirinya, baru kita melakukan apresiasi. Dan saya rasa langsung ditampakkan seketika itu ya Mbak. boleh, tapi bukan akhirnya artinya di akhir pembelajaran begitu ya. Akhir sekali ketika kita mau menyelesaikan, mau wassalamualaikum, kita baru begitu ya. Refleksi ya, boleh dilakukan dalam refleksi, tapi boleh ketika dia sudah melakukan suatu pencapaian. Misalnya nih, dia anak olimpiade nih, dia dapat juara 1 OSN kabupaten. Kita boleh memberikan apresiasi kepada mereka, dan saya rasa hal itu tidak akan menimbulkan kecemburuan sosial kepada temannya, karena temannya juga sudah tahu apa usaha yang dilakukan oleh anak ini sehingga dia mendapatkan prestasinya. Tidak ujuk-ujuk ya, ada guru yang kamu larinya itu nggak bener, ini loh, lihat temanmu ini loh, kalau lari lihat, besok kamu kalau lomba lihat temanmu ini gitu. Ternyata apa yang terjadi ketika lomba, teman yang dibangga-banggakan itu loh malah gak menang. Ada kasus seperti itu, malah yang disepelekan sama gurunya dia yang menang gitu. Entah gurunya itu bukan menyepelekan ya, mungkin caranya memotivasi seperti itu dengan membandingkan. Ternyata yang dibandingkan itu malah gak menang ya, yang anak ini malah justru menjadi juaranya. Nah itu nggak boleh. Nah tapi kalau dia sudah menang nih Bu Yuli ya, sudah mendapatkan prestasinya, wah bagus kamu, tingkatkan ya. Terima kasih kamu sudah membanggakan nama sekolah. Itu boleh kita lakukan sebagai suatu bentuk apresiasi. Seperti itu Bu Yuli. Bagaimana Bu Yuli? Sudah puas Bu Yuli. Saya tambahin Bu Yuli. Ini alumni GP juga ya, udah lama kan. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini kita sharing ya, bentar aja. Sharing. Jadi boleh, apresiasi itu boleh. Kita yang tua saja loh suka kalau diapresiasi. Betul. Ya tidak. Mohon maaf sekali, jangan-jangan kita kerja ini karena butuh apresiasi. Iya. Tapi, nah, ya itu harus tersampaikan alasan apresiasi ini. Contoh, Bu Yuli tadi harus menyampaikan terima kasih Safi'i hari ini mendapatkan tambahan nilai karena telah berhasil. Besok Bu Yuli sangat mengharapkan semua anak-anak di sini melakukan perbaikan yang lebih baik lagi. Jadi semuanya dapat. Si anak itu dapat, yang teman-temannya juga khawatirnya kan gini, ketika kita memberikan apresiasi terhadap satu, yang lainnya enggak merasa menjadi satu komunitas. Tapi bagaimana kita memberikan apresiasi ini, yang lainnya masih tetap merasa satu komunitas. Saya ini tetap diakui keberadaannya. Itu mungkin ya. Monggo kita saling belajar yang kedua. Dari Bu Arista, boleh nanti ke Bu Jamila atau ke Pak Pri. Bagaimana ternyata setelah mendapatkan materi tadi ya, mulai dari keadaan siswa kita ya, ini bahasannya panjang, akhirnya Bu Arista intinya cuma satu, gimana cara bikin tatipnya kalau seandainya tadi buat bikin memperlakukan anak itu harus spesial itu nih Bu Arista, intinya seperti itu. Monggo boleh Pak Pri ataupun Bu Jamila, silakan. Terima kasih Bu Arista. Terkait dengan tatip ya, yang kaitannya dengan materi yang saya sampaikan tadi, bahwa kita sebagai guru, karena guru adalah pemimpin pembelajaran, jadi kita bergerak
di dalam lingkup yang bisa kita kerjakan dulu. Jadi nanti tiap guru menjadi pemimpin pembelajaran. Tadi yang pertama adalah menyampaikan atau membuat suatu keyakinan kelas tadi. Kalau semuanya Bapak Ibu guru nanti kita minta kepada kurikulum di awal pembelajaran, jadi secara bersama-sama saling berkolaborasi untuk mengarah ke lebih baik. Jadi setiap kelas itu kan punya semacam keunikan tersendiri, dengan wali kelasnya boleh seperti itu membuat suatu keyakinan kelas. Ya, setiap keyakinan kelas tadi adalah dasarnya adalah kebaikan yang universal. Kan universal itu tidak hanya spesifik, akhirnya itu hampir serupa. Misalnya taat beribadah di bahasa sana mungkin beda, tetapi nilai kebajikannya kan sama. Semuanya akan berkolaborasi di dalam kelas. Misalnya di kelasnya Pak Pri terbentuk keyakinan, di kelas A, B, C dan seterusnya saling menyadarkan bersama gurunya, bersama muridnya, mensepakati bersama bahwa ini menjadi keyakinan bersama. Dan kembali lagi jika ada pelanggaran semacam ketidaksesuaian, kita arahkan kembali. Nah, apa sudah sesuai kesepakatan kelas tadi dengan segitiga restitusi? Misalnya nih kemarin contoh Alif ini dia tidak mau sholat berjamaah. Ya, ternyata Alif ini saya teliti memang banyak kasusnya. Kasus satu saya selesaikan, ada lagi muncul lagi kasus berikutnya. Jadi misalnya dia tidak ikut sholat berjamaah. Di saat duhur dia pilih tidur di kelas. Jadi kita dekati, kita tanyakan, mungkin akan banyak kita melakukan kegiatan segitiga restitusi tadi. Karena itu muaranya, endingnya adalah meningkatkan atau membawa kesadaran diri kan. Jadi kita tanyakan, kenapa Alif kok tidak ikut sholat berjamaah, alasannya apa, ditanya baik-baik seperti itu. Lalu keyakinan kelas misalnya sudah terbentuk semuanya, insya Allah itu kan akan lebih baik. Dari situ nanti sekolah ya Bu Dewi itu bisa dengan yang jelas pembentukan suatu keyakinan sekolah ya Bu ya, itu juga harus dibangun dari semuanya warga. Tidak bisa dari Bu Nini sendiri atau Bu Dewi sendiri, karena yang melaksanakan kan kita semua. Jadi itu harus muncul dari kita semua. Kalau di sana ada peraturan, ya harus ada peraturan, itu tetap ada dalam suatu perusahaan, itu tetap ada aturan begitu. Tetapi yang kita bangun sebagai guru adalah kita harus menerapkan dulu keyakinan kelas itu, karena itu akan mempermudah match dari peraturan yang ada di sekolah. Mungkin itu pandangan saya seperti itu untuk membawa gebrakan yang lebih baik dengan berbagai karakter skup di kelompok kecil kelas yang kita uplek-uplek perbaiki. Oh di kelas ini dengan Bu Arista, oh di kelas ini dengan Pak Pri, oh di kelas ini dengan Bu Hesti. Ini diperbaiki, maka insya Allah kayaknya akan menyeluruh ke dalam sekolah. Mungkin itu Pak, Bu Dewi dari saya. Ada Pak Pri lagi? Ya mungkin saya lihat di kebajikan ini ya, nilai-nilai kebajikan, bukan nilai kebijakan ya, kebajikan itu kan universal. Nah ini kita breakdown, kalau menurut saya 3-7 kita tetapkan melalui sebuah forum pengambilan keputusan yang semuanya terlibat warga sekolah, baik dari guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah sampai termasuk murid. Ya, perwakilan murid ini perlu kita juga berikan mintai masukan apa nilai-nilai kebijakan itu, karena kebajikan akhirnya kebijakan lagi. Jadi merencanakan sesuatu ya, ini yang kadang mungkin kita lupa harus berdasarkan aspirasi warga sekolah. Satu. Yang kedua, kebiasaan kita merefleksikan. Di kurikulum Merdeka itu biasa berefleksi. Kita diajarkan, kami di Guru Penggerak diajarkan untuk merefleksi
yang saya lakukan hari ini apa? Apa dampaknya kepada murid? Tetap kepada murid, Bapak Ibu, fokus kita bagaimana memenuhi kebutuhan murid. Bukan memenuhi kebutuhan gurunya murid, tapi memenuhi kebutuhan murid. Sehingga misalnya saya melakukan restitusi pada si A misalnya. Oh, tidak berhasil. Dia tetap terlambat. Saya harus berefleksi, apa sih kekurangan saya? Saya tanya kepada guru yang lain misalnya. Atau guru yang lain melakukan restitusi itu. Dan kelebihan restitusi ini, mungkin lupa tadi disampaikan, bahwa murid kalau sudah mengalami proses restitusi, dia mampu merestitusi orang lain. Ini dampak jangka panjang, Bapak Ibu. Kembali ke kelompoknya. Iya, dia kembali ke masyarakatnya, dia kembali ke kelompoknya, dia mampu melakukan restitusi itu. Kenapa? Karena dia sadar dari dalam dirinya, sehingga akan menular kepada yang lain. Jadi tugas kita melakukan restitusi itu dampaknya tidak satu, tapi banyak nanti. Nah itu, jadi kalau menurut saya dari bagaimana kita mengusut itu melalui nilai kebajikan ini, ya nilai kebajikan ini kemudian kita tetapkan 3-7. Kalau terlalu banyak lupa, kalau terlalu sedikit ya terlalu ini nanti sempit dan sebagainya. Kemudian itu tadi kita berikan sosialisasi dan seterusnya sampai kepada penerapannya. Sekali lagi penerapannya yang harus konsisten kalau katanya Pak Arief itu. Pak Arief ini orang yang konsisten. Kita harus konsisten Pak Bri dengan apa yang kita umumkan gitu kan. Kita harus konsisten Pak Bri dengan jadwal yang sudah kita susun. Kan begitu kalau saya diskusi sama Arief. Ini guru muda yang konsisten Pak Arief itu, luar biasa. Nah, hal-hal begitu yang harus kita dan terus berefleksi dan kita kembangkan nilai-nilai kebajikan itu apa. Kalau kita sudah terbiasa melakukan itu, maka proses restitusi, posisi manajer akan banyak di sini. Bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman, bukan sebagai pembuat rasa bersalah. Minimal jadi pemantau Bapak Ibu. Kalau kita tak mampu melakukan restitusi, jadi pemantau. Kamu melanggar peraturan, apa konsekuensinya? Begitu Bapak Ibu. Konsekuensinya harus begini Bapak, misalnya. Karena saya terlambat, tinggallah kamu misalnya. Belajarlah kamu lagi lebih lama di sekolah ini misalnya. Minimal jadi pemantau kalau tidak mampu menjadi manajer. Memang idealnya katanya Bu Hesti memang manajer ya Bu. Tapi kalau kita tidak mampu melakukannya, kita transformasi dulu ke proses pemantau. Jangan jadi penghukum, jangan jadi pembuat rasa bersalah, atau menjadi teman saja. Karena teman saja tadi efeknya ternyata dia hanya bergantung pada guru itu. Pada guru yang lain dia tidak patuh dan sebagainya. Nah ini yang mungkin perlu strategi itu tentunya terus kita review Bapak Ibu. Tiap tahun itu kalau saya usul ke Bu Dewi, reviewnya adalah nilai-nilai kebajikan, reviewnya masalah visi kita, visi sekolah kita itu direview betul menggambarkan apa yang akan kita perjuangkan untuk 1 tahun sampai 3 tahun dan tahun-tahun berikutnya. Itu mungkin pendapat saya Bu. Nah, kami masih juga terus belajar Bapak Ibu. Karena di dalam guru penggerak itu salah satunya adalah nilai yang harus diamalkan adalah mandiri. Mandiri itu mampu dia mencari sesuatu yang baru, dia belajar mengembangkan dirinya tanpa harus diperintah. Tanpa harus ada surat perintah, surat tugas. Tidak usah SK, Bapak Ibu. Kita itu bergerak tanpa SK, sudah berjalan saja. Ini spontan. Jadi ini tanggung jawab saya sebagai guru, sebagai manajer di sekolah ini, pemimpin pembelajaran. Murid juga akan menjadi pemimpin pembelajaran nantinya ketika kita melakukan proses restitusi itu. Kenapa? Dia mampu menjadi pemimpin dirinya dan menjadi orang yang merdeka, mampu melakukan sesuatu berasal dari dirinya, dari nilai-nilai yang dia yakini, bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin penghargaan. Ya, itu mungkin Bu pendapat saya. Jadi terima kasih kesempatannya dan juga terima kasih banyak materinya dari Pak Pri, Bu Jamila dan Bu Hesti. Ini juga terus terang membuka wawasan baru saya, juga pengetahuan yang luar biasa dan juga mungkin ilmu yang sangat penting bekal saya nanti untuk kedepannya, yang jelas itu. Nah, terus kemudian ini tadi suruh refleksi ya. Refleksi
peristiwa, perasaan, pembelajaran dan penerapan. Yang jelas itu tadi, kalau peristiwanya kan berarti hari ini ya. Jadi hari ini menurut saya luar biasanya itu, karena ini ilmu yang menurut saya akan saya gunakan, akan berguna untuk kehidupan saya ketika sesuai dengan profesi saya ini sebagai guru. Nah, itu yang jelas. Yang kedua, perasaannya juga senang sekali bertemu dengan Pak Pri, biasanya juga diskusi dengan saya, Bu Mila juga diskusi, Bu Hesti ya juga sering diskusi meskipun dengan guyon-guyonan ya Bu Hesti ya. Nah, nah artinya perasaannya juga senang sekali bisa diajak Pak Pri di sini, bisa diberi kesempatan. Saya yang masih muda ini diberi wawasan mengenai kurikulum atau mungkin pembelajaran yang cocok di era sekarang gitu, cocok di era sekarang. Terus kemudian intinya sama, pembelajarannya juga sama, karena tadi saya juga belajar banyak bagaimana nanti saya harus bersikap ketika saya apakah tidak cukup sebagai pemantau. Mungkin kalau sebelumnya saya sudah berusaha jadi pemantau, mungkin bisa naik tingkatan ke manajer, dan juga mungkin yang paling penting juga saya harus menghindari hukuman. Nah itu, walaupun ya nanti kenyataannya saya nggak tahu gitu ya, tapi kenyataannya saya nggak tahu, tapi niatnya kayak gitu. Nah itu yang paling penting menurut saya. Ya itu terus terang dari 4 tipe guru kalau nggak salah tadi ya. 5 tadi yang harus dihilangkan itu memang hukuman. Mungkin juga kita rubah bahasanya dari hukuman ke konsekuensi tadi kalau nggak salah, konsekuensi. Minimal konsekuensi dulu, terus kemudian itu yang harus coba kita hilangkan, merubah hukuman ke konsekuensi. Terus juga yang paling penting juga ini tadi yang saya harus laksanakan adalah restitusi. Ini sampai saya catat karena bahasanya agak asing bagi saya. Nah, restitusi. Nah, ini menurut saya harus dicoba saya lakukan. Karena ya benar tadi, karena dengan restitusi kalau saya ambil kesimpulannya saya masing sendiri ya, itu memang kita benar-benar tahu secara global anak itu seperti apa. Dari permasalahannya, terus bagaimana kita bisa harus tenang dulu tadi ya, menenangkan tahap awal kalau nggak salah ya. Terus sampai kita mendapatkan kesimpulan bagaimana penyelesaian untuk meningkatkan pengetahuan atau kompetensi anak tersebut. Jadi itu tadi. Jadi kalau pembelajarannya sangat luar biasa, karena itu tadi ada beberapa yang jelas akan saya masukkan ke memori saya, Bu. Karena itu tadi kembali lagi itu bekal saya untuk mendidik anak bangsa Indonesia kayak gitu. Terus penerapannya ya itu tadi, karena ini masih akan gitu ya. Ya insya Allah semoga saya konsisten, kata Pak Pri tadi. Mohon doanya kayak gitu. Semoga saya konsisten karena sudah dapat bekalnya yang luar biasa kayak gitu. Terima kasih luar biasa untuk kehadiran Bapak Ibu yang menyempatkan untuk hadir di ruangan ini dalam rangka belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam nggak? Paling nggak punya mimpi yang indah di dalam kelas ini. Saya ingin duduk bersama dengan teman-teman saya, menyenangkan misalnya. Ayo.